Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 1 Maret 2023. Pemirsa, pada hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Suster Elizabeth OSF. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik saja. Ketemu lagi, puji Tuhan. Ketemu lagi ya kita, Suster, hari ini ya. Setelah sekian lama kita tak berjumpa. Oke, Suster. Pada hari ini Suster mau berbagi cerita tentang siapa? Tentang Santo Felix III. Santo Felix III, seorang paus. Beliau seorang paus. Oke, Suster, bisa diceritakan bagaimana asal dan kehidupan dari Santo Felix ini? Santo Felix III ini adalah seorang paus yang menggantikan Paus Simplicius pada tahun 483. Ya. Paus Felix ini sebetulnya dia harusnya Felix II, tetapi ada paus tandingan. Apa itu paus tandingan itu, Suster? Paus tandingan itu paus yang dipilih tidak resmi oleh gereja. Jadi Felix ini tidak di semua senang dengan dia. Lalu orang-orang yang senang dengan salah satu calon paus ini mereka pilih sendiri. Seperti itu kira-kira tahun 365. Tapi si Felix II ini dia tidak termasuk urutan paus-paus. Tapi dia juga menjadi santo karena dia ini meninggal sebagai martir karena membela agama. Walaupun tidak tercatat dalam daftar urutan paus, tapi tetap diangkat menjadi martir karena dia juga membela agama, membela Kristus. Lalu Felix ini sudah diangkat pada 483 dalam situasi yang sangat terpecah belah pemerintahannya. Lalu juga politiknya juga ikut mempengaruhi, sehingga pada zaman Felix ini gereja terpecah. Tapi Felix ini adalah orang yang sungguh-sungguh jujur, tegas dan gagah berani. Sesudah dia diangkat menjadi paus, dia itu mengirim surat kepada seorang uskup, dia utus dengan satu orang lagi untuk mengingatkan Patrik dan uskup Akasius supaya mereka ini tidak boleh mengikuti lagi faham monofisitisme. Dan mereka itu juga tidak boleh mengangkat uskup baru yang bukan dikehendaki oleh paus. Sebentar, Suster. Faham monofisitisme itu apa ya? Ya, jadi ini faham yang mono itu satu, fisit itu kodrat. Kodratnya itu rohani dan jasmani. Lalu yang mereka yang monofisitisme ini, mereka mengakui Yesus itu hanya ada kodrat ilahi, tidak ada kodrat manusia. Itu tidak benar, karena yang benar itu Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan ini tetap mereka mempertahankan. Maka Paus Felix ini dengan tegas dan berani mengutus orang kepada Akasius ini untuk mengingatkan bahwa jangan mengangkat uskup baru yang membela paham yang salah ini. Tetapi apa yang terjadi? Orang dua ini karena dibujuk oleh raja, namanya Raja Zeno, itu malahan orang ini ikut suratnya itu tidak diperhatikan, lalu orang dua ini malah ikut menghadiri
tabisan uskup yang tidak dikehendaki. Maka sepulang mereka dari utusan itu, mereka mengadakan rapat, ada 77 peserta rapat itu untuk membicarakan hal ini. Ya, mereka itu dipanggil dan diingatkan, tetapi tetap mereka melawan. Lalu akhirnya mereka itu ekskomunikasi, dikeluarkan dari gereja. Tapi juga dalam kenyataan mereka ini tetap melawan. Jadi Uskup Felix ini sungguh-sungguh banyak tantangan ya. Tetapi dia itu dengan imannya yang kuat tetap berpegang teguh, dia tetap membela yang benar dan membela hak-hak gereja. Walaupun waktu itu memang akhirnya terjadi yang melawan ini tetap melawan. Tapi uskup ini tetap teguh memperjuangkan apa yang benar, hak-hak gereja. Dia juga, jadi yang diutus itu adalah Uskup Vitale dan Miseno. Itu yang diutus untuk memberikan surat itu ya. Ya, tapi tidak digubris. Jadi kalau saya lihat ini Felix ini sungguh-sungguh berat dia dalam hidupnya, tapi Tuhan memberi kekuatan sehingga dia toh tetap mengatasi. Itu ada berapa tahun ya, ini ditulis ada berapa tahun dia berjuang itu, 35 tahun dia berjuang, sampai nanti bukan dia lagi yang meneruskan, tapi dia berjuang supaya ajaran sesat ini tidak terus berkembang. Itulah hal yang hebat dari Paus Felix ini, sehingga dia itu disebut sebagai dia dibandingkan dengan Paus Leo Agung yang sungguh-sungguh memperjuangkan gereja ini supaya kembali ke jalan yang benar. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Walaupun dia itu sebagai paus tidak begitu lama ya, 9 tahun. Tapi dia ini sungguh-sungguh melewatkan masa hidupnya ini sebagai orang yang sungguh berdedikasi total pada Yesus dan gerejanya. Dia juga meninggal itu dimakamkan di Roma. Karena dia ini tegas, pengaruhnya kuat dan berdedikasi tinggi pada Tuhan Yesus, dia berani membela kebenaran dan dia ini sungguh-sungguh dikagumi oleh banyak umat karena keteguhan imannya. Dia dapat mengatasi masalah-masalah yang sulit pada saat perpecahan itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya, karena contohnya pada waktu di Konstantinopel itu dia berhadapan dengan para romo, imam pun ada terpengaruh ikut dengan ajaran sesat itu. Dan memang akhirnya antara gereja timur dan barat terjadi perpecahan. Itu sejarah gereja yang dialami oleh Paus Felix ketiga ini. Luar biasa sekali ya, Suster. Bagaimana ketegasan dari Uskup Felix ini dalam memperjuangkan hak-hak gereja. Ya, dan semoga ketegasan ini dapat kita teladanin sampai sekarang ya, Suster ya. Baik. Terima kasih Suster atas sharingnya pagi ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, boleh Suster pimpin kita berdoa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan mempunyai Paus Santo Felix III yang sungguh-sungguh beriman teguh. Dia tegas, gagah berani dan sungguh-sungguh berjuang untuk membela gereja, membela hak-hak gereja walaupun dengan banyak tantangan. Tolonglah kami ya Tuhan agar dapat meniru teladan Santo Felix ketiga ini. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Felix III, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi, Suster. Terima kasih. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikut.